Soalnya MBT itu cuma ada satu-satunya di Indonesia. Ketika orang itu pintar di pendidikan, belum tentu dia bisa bekerja. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ruang Bercerita. Bersama aku Baim dan aku Leda yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Kayak gak sabar gak sih kita ketemu narasumber Ruber episode 5 dan yang terakhir ini. Nah, aku gak sabar banget sih. Wah, oke, gak kerasa juga ya kita udah sampai di episode kelima, yaitu episode terakhir kita. Dan juga kemarin kita udah ngelaksanain episode 1 sampai 4 ya, Iya, bener banget. Dan juga ditemenin bareng narasumber yang udah pastinya kece-kece banget, keren-keren banget. Dari alumni MBTI, terus juga ada dari kaprodi jurusan lain, bahkan konselor di Telkom University. Iya bener banget. Nah buat episode 5 kali ini tuh gak bakal kalah seru Les. Soalnya kita kan dari alumni MBTI lagi nih narasumbernya. Tapi topik yang bakal diangkat tuh bakalan relate banget sama kita sebagai mahasiswa dan mungkin teman-teman Ruber juga ya. Nah karena topik yang diangkat ini tuh bakalan berhubungan banget sama yang namanya tuh realitas pekerjaan. Wah itu pasti relate banget ya sama kita. Apalagi kita habis lulus itu udah pasti masuk ke dunia kerja. Nah iya ya udah deh. Daripada kita lama-lama banget ya, aku juga nggak sabar, Le juga nggak sabar. Kita langsung aja kita panggil narasumber kita, yaitu Kak Andini Pujasari. Ya, halo. Mungkin Kak Andini boleh banget ya buat kenalin nama panjang, panggilan, kesibukannya apa, status mungkin. Nah, mungkin bisa ya berkenalan singkat. Tapi sebelum itu Kak, boleh kali Kak buat sapa dulu teman-teman Ruber kita. Oke, halo, selamat siang, pagi, malam mungkin yang seluruh Indonesia yang nonton Ruang Bercerita. Ya, Ruang Bercerita dari Hima MBTI ini kebetulan Hima MBTI juga bekas rumah saya dulu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke topik selanjutnya ya, aku mau kepo nih sama Kak Andini ya. Kayak kenapa sih gitu Kak Andini tuh milih jurusan ini, jurusan MBTI gitu. Terus juga sama, aku pengen tahu gitu aktivitas pas Kak Andini jadi mahasiswa MBTI itu ngapain aja gitu. Mau itu akademik ataupun non-akademik. Boleh ceritain? Nah, mungkin kalau ditanya kenapa milih MBTI ya gitu. Dulu mungkin SMA saya tuh aku lah ya, nggak usah saya terlalu kaku gitu. Oke, aku tuh SMA-nya di Lab School kebetulan, Lab School UPI, betul. Nah di Lab School UPI itu kan posisinya memang sudah SMA swasta ya gitu, bukan SMA negeri gitu. Kalau ditanya misalkan sebenarnya kuliah pengennya kemana sih? Ya siapa sih yang nggak pengen kuliah di ITB gitu ya, di Unpad gitu. Tapi ternyata mungkin karena emang udah jalannya harus berjodoh dengan Telkom gitu. Jadi UN belum, tapi saya udah diterima, aku udah diterima di Telkom. Gitu. Jadi kan logikanya kalau UN misalkan baru UN tuh kan biasanya di ya bulan-bulan Mei atau Juni lah gitu ya. Nah, ini aku tuh udah keterima di Telkom dari bulan Desember tahun sebelumnya. Gitu kan. Jadi semua administratif kuliah itu udah beres, udah selesai lah gitu kan. Jadi setelah coba masuk ke UN, terus coba SNMPTN, SBMPTN, jadinya tuh ngerasa kayak, udah deh nggak terlalu serius karena, udah punya nih pegangannya di Telkom gitu kan. Jadi sebenarnya ada rasa ingin masuk ke negeri ya ada gitu, tapi ternyata mungkin karena udah jodohnya tadi di Telkom, jadi ya udah deh, bukan pasrah ya lebih tepatnya karena mungkin kalau pasrah, aku nggak akan enjoy kuliah di sini gitu. Tapi karena mungkin keinginan aku juga gitu, mungkin salah satunya alasan juga masuk ke Telkom itu kenapa pengen kuliah di Telkom University karena cita-cita itu pengen coba atau kerja nanti di Telkom Indonesia gitu. Mungkin kebanyakan dari kalian juga ya gitu. Mungkin kenapa sih pengen kuliah di Telkom University karena pengen kuliah di Telkom, pengen kerja di Telkom, pengen kerja di Telkom katanya gitu. Nah, akhirnya ketika kenapa milih MBTI sebetulnya waktu itu daftar tuh bareng temen, bareng-bareng gitu kan. Terus ketika pendaftaran kayak, kamu jurusan apa? Biasalah anak SMA kan masih tanya temen gitu. Bahkan orang tua pun tidak dilibatkan waktu itu. Cuman, mau daftar apa gitu kan. Ternyata ini aja kata MBTI itu apa? Katanya itu paling panjang kan, manajemen, bisnis, telekomunikasi, dan informatika.
Terus kayak ya udah deh aku juga ikut aja itu gitu. Tanpa aku riset dulu MBTI itu apa gitu kan. Mungkin yang taunya hanya manajemen bisnis deh gitu. Biasanya kan di kampus-kampus lain ya udah manajemen atau manajemen bisnis, tapi ketika di Telkom kok ada manajemen bisnis telekomunikasi dan informatika. Ini kan pasti kayak wah menarik nih, jadi ya udah deh daftar gitu. Akhirnya pilihan keduanya adalah akuntansi. Karena saya kebetulan suka hitung-hitungan lah, suka akuntansi, suka keuangan gitu kan. Tapi ternyata pilihan pertama udah keterima di MBTI gitu kan. Gitu deh ceritanya kenapa pilih MBTI gitu. Oke, terus kalau misalnya aktivitas apa gitu yang Kak Andini sendiri tuh lakuin waktu zaman-zaman masih kuliah gitu? Tadi mungkin ya sempat bercerita lah sedikit. Aku tuh bukan tipe mahasiswa yang aktif sebetulnya gitu kan. Jadi bukan yang ikut hima kayak kalian, himpunan gitu, BEM. Aku tuh bukan tipe yang seperti itu gitu. Karena mungkin lingkungan itu berpengaruh ya. Kebetulan karena aku tuh punya satu circle yang memang ternyata kupu-kupu nih, kuliah pulang gitu. Jadi memang ketika ya udah kuliah beres jam 3 ya udah pulang. Padahal kan enak ya ketika masuk organisasi bisa ngumpul di ruangan himpunan gitu. Sekarang kan masih ada mungkin ya ruangan himpunan ya gitu. Jadi aktivitasnya selama kuliah sebenarnya cuma kuliah aja sih gitu. Jadi bukan tipe yang aktif nih kebetulan gitu. Ternyata bener lah itu circle tuh mempengaruhi banget ya ternyata ya. Terus juga ternyata beda ya sama kita gitu alasan masuk MBTI. Alasan masuk soalnya kalau zaman-zaman kita memang zaman kita tuh emang gini kan, kalau bisa ditanya kenapa nih pengen masuk jurusan MBTI, kita tuh pasti bilangnya kayak soalnya MBTI itu cuma ada satu-satunya di Indonesia. Oke. Iya. Itu pun mungkin jadi salah satunya setelah sekarang tahu. Iya. Iya sih, mungkin cuma satu ya di Indonesia. Betul. Oke, aku mulai Kak. Kalau menurut Kakak tuh kayak aktif di kuliah itu berpengaruh nggak sih Kak buat jadi bekal kita buat nanti kayak di magang? Dan aku juga pengen nanya, Kak Andini tuh ekspektasi awal-awal pas magang tuh kayak gimana sih? Dan cara nyesuaiin dirinya di lingkungan itu gimana? Kalau misalkan ditanya berpengaruh apa enggak keaktifan sekarang ya sebagai mahasiswa, entah itu ikut organisasi atau kepanitiaan, sebenarnya itu sangat berpengaruh sebetulnya ya gitu. Karena ya termasuk saya lah sekarang ketika saya mau coba cari tim gitu ya, nge-hire tim gitu, pasti saya lihat dia aktif apa enggak nih di kampusnya gitu kan. Karena dengan dia udah mulai atau mau aktif di sebuah organisasi atau himpunan, itu kan bukan lagi dia berinteraksi dengan sahabat dia atau circle dia atau teman dia di kamar atau di asrama gitu ya. Tapi ketika masuk ke satu lingkungan HMBTI misalkan gitu, bisa ketemu orang di luar kelasnya, orang di luar circle-nya, orang di luar teman kontrakan atau kosan atau asramanya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya sangat berpengaruh gitu kan. Mungkin saya juga ketika menyadari kalau misalkan waktu bisa diputer, pengen sebenarnya aktif gitu ya, karena ya ternyata banyak belajarnya sih gitu kan. Gitu. Mungkin tadi pertanyaan yang selanjutnya. Tadi ini ekspektasi Kak Andini tuh pas magang tuh kayak gimana sih? Kayak mungkin kayak seru atau mungkin boring atau gimana? Ini magang yang 3 bulan, yang magang dari program kampus ya kan. Nah, ekspektasinya itu kan, sekarang kita lulusan atau jurusan MBTI ini gitu kan. Terus kita punya waktu magang 3 bulan gitu. Pasti kan ekspektasinya itu adalah, bisa jadi sebagai orang kantoran nih di sebuah perusahaan tempat kita magang gitu kan. Tapi ternyata realitanya itu tidak seperti itu gitu kan. Karena mungkin sebagian kecil adalah beberapa perusahaan yang memang menganggap ada atau penting anak magang, tapi ada juga mungkin perusahaan yang menganggap remeh anak magang gitu. Padahal sebelumnya bagi kita ketika magang itu kan jadi pengalaman yang sebelumnya nggak pernah kita dapetin kan gitu. Jadi ekspektasinya sebenarnya bisa ya kayak pegawai kantoran selayaknya itulah gitu, depan laptop gitu kan, terus kayak ada atasan atau senior ngasih kerjaan gitu. Tapi realitanya sebenarnya nggak gitu. Bisa jadi tolong anterin dokumen dari gedung A ke gedung B, itu real terjadi. Jadi bukan cuman di film-film lah gitu kan, yang di FTV misalkan. Cerita kayak gitu sih Kak. Ya gitu kan. Jadi betul kayak, tapi nggak sampai minta tolong bikinin kopi, itu nggak ada ya kayak gitu ya, nggak ada ya. Cuman sampai ya realnya memang ketika ya udah anterin dokumen. Jadi sesimpel pekerjaan
yang bisa kita lakukan tuh ya seperti itulah. Tapi kita tetap punya pengalaman kok gitu. Kita juga ketika misalkan kita apaan sih gitu disuruh nganterin dokumen doang. Tapi kan kalian nggak pernah tahu orang yang kita anterin dokumen dan yang nerima dokumen itu siapa. Ketika misalkan itu direktur atau misalkan asisten direktur atau misalkan sekretaris direktur, kita kan secara tidak langsung punya pengalaman. Oh tadi kita ngobrol ya sama asisten direktur. Oh kita tadi ketemu direktur. Oh kita tahu ruangan direktur. Jadi sebenarnya jangan dilihat dari segi pekerjaannya itu kecil gitu, tapi pasti ada hal yang bisa diambil tadi, pengalaman yang mungkin masuk ke ruang direktur belum pernah kepikiran oleh kalian, tapi jadinya oh saya punya pengalaman pernah masuk ke ruang direktur, intinya kayak gitu. Jadi ya sekecil apapun pekerjaan, tapi pasti ada maknanya sih sebetulnya gitu. Oke. Sama ini Kak, tadi aku sempat nanya ini, kayak buat kakak kayak adaptasinya lah di lingkungan itu tuh gimana ya Kak? Oke. Di lingkungan magang adaptasinya pasti lumayan cukup susah karena aku masuk atau magang di salah satu BUMN yang ada di Bandung waktu itu magangnya, betul. Itu kan 3 bulan ya posisinya gitu. Nah kebetulan kalau BUMN kan mungkin gap generasinya lumayan cukup jauh ya gitu. Kayak ya kita berhubungan dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin mereka lintas generasi sama kita lumayan cukup jauh kan gitu. Nah ya agak kalau kesulitan berkomunikasi, dari cara berkomunikasi pasti ada kesulitan gitu. Jadi dan mungkin yang paling yang paling bukan parah dibilangnya, yang paling ya inilah tidak sesuai adalah ya pasti mereka akan menganggap kita anak kecil gitu. Padahal kan kita pengennya dikasih challenge aja, coba suruh ngerjain apa misalkan kayak gitu. Tapi ya mereka pasti punya pemikiran takut salah misalkan nggak usah deh, jadinya nggak enak kan ke kitanya gitu. Jadi sebenarnya banyak gabutnya kalau magang gitu. Sebetulnya itu kalau magang dulu tuh ya banyak gabutnya lah gitu. Keren banget ya, aku jadi tahu banyak lah dari Kak Andi ini. Tadi aku juga ngutip lah dari Kak Andi sempat bilang kayak walaupun kerjaannya kecil tapi kita harus tetap ambil maknanya. Soalnya maknanya pasti gede ya. Gitu. Walaupun tadi kedengarannya kayak kompleks banget ya, tapi ada loh pembelajarannya yang bisa kita dapetin. Iya betul. Pasti ada sih. Oke, aku ini sih Kak, setahu aku ya, mungkin bisa dikoreksi juga ya sama Kak Andini. Kan Kak Andini itu lulus pada tahun 2019. Betul, 2019. Lalu melanjutkan program magisternya di tahun selanjutnya ya? Ya, 2020. Ya, itu aku mau nanya sih Kak, apa sih yang jadi pertimbangan Kak Andini gitu untuk melanjutkan S2 manajemennya di Telkom University? Boleh ceritain? Jadi 2019 itu kan aku lulus dari MBTI ya, posisinya di bulan Agustus. Nah ketika di bulan Agustus ternyata punya kesempatan yang lumayan cukup cepat untuk kerja di Telkom University juga gitu kan. Nah ketika pekerjaan aku di tahun 2019 itu di Selo, tepatnya di Center of E-Learning ya kalau sekarang gitu. Nah posisinya pekerjaannya itu adalah berhubungan dengan dosen gitu kan. Jadi ketika dosen mau bikin e-learning atau mau develop e-learning pasti melalui aku dulu gitu kan. Baru mereka melakukan serangkaian e-learning tersebut gitu kan. Nah, ternyata berhubungan dengan dosen, wah kayaknya seru nih untuk jadi dosen gitu. Sebetulnya ke sana gitu kan. Karena mungkin berhubungan sama dosen terus kan. Kayak kerja bareng dosen, dan dosen pun bukan cuma 1, 2, 3, 5 dosen, enggak, tapi mungkin bisa dipegang 30 atau 40 dosen yang memang berhubungan sama aku gitu kan. Nah posisinya kan ya pokoknya tiap hari Senin sampai Jumat berhubungan dengan dosen, tapi beda ya ketika berhubungannya bekerja dan ketika dulu kuliah gitu kan. Nah ketika bekerja kan jadi kita tahu aktivitas dosen tuh seperti ini. Selain ngajar ternyata banyak aktivitas dan ternyata seru banget nih sebenarnya itu untuk jadi dosen. Sampai akhirnya ngobrol lah ke orang tua untuk bilang, "Mah, kayaknya aku pengen jadi dosen," gitu kan. Nah, tapi kan kita tahu ya ketika kita pengen jadi dosen nggak bisa lulusan S1 aja kan gitu. Sampai akhirnya ya udah boleh kalau emang jadi dosen, kenapa pengen jadi dosen katanya bilang gitu. Sebenarnya sesimpel karena kerjanya nggak harus dari jam 8 sampai jam 5. Sebetulnya itu, sesimpel itu kan. Karena kan kalau dosen mungkin yang saya tahu fleksibel juga kan, nggak full juga ya sebetulnya dari jam 8 sampai jam 5. Sampai akhirnya dibolehin, mau di mana nih katanya S2-nya gitu kan. Nah pilihannya adalah waktu itu di Telkom atau di Unpad waktu itu. Nah kalau di Telkom posisinya bisa dapat
beasiswa. Oke. Karena beasiswa alumni ya kan. Tapi kalau di Unpad itu kan berarti full biaya sendiri gitu. Tapi ternyata yang jadi keputusan aku untuk milih kenapa di Telkom sebetulnya bukan karena biaya misalkan gitu, tapi karena dari segi mata kuliahnya. Betul. Akhirnya setelah saya coba ya udah ini Unpad ini Telkom gitu ya, dibandingin nih ternyata betul. Ternyata ada perbedaannya lah gitu. Maksudnya perbedaan dari segi mungkin karena dulu manajemen bisnis yang MBTI itu bukan cuma manajemen bisnis tapi ada telekomunikasi dan informatika gitu. Ketika coba compare dengan kampus lain ternyata oh ada bedanya ya, kalau Telkom lebih ke teknologinya gitu. Kalau kampus yang lain mungkin ya manajemen pada umumnya lah gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk ya udah deh masuk ke MM atau magister manajemen di Telkom aja gitu. Jadi salah satunya karena ya mata kuliahnya juga sih gitu. Berarti Kak Andini melanjutkan magister manajemennya di sini tuh sambil kerja juga? Sambil kerja juga, betul. Jadi masih kerja di Telkom University posisinya gitu kan. Lulus. Soalnya ini tau Kak, kayak mungkin kalau kayak aku ya mungkin di tahun-tahun aku mungkin di semester-semester atas masih mikir-mikir lagi lah buat lanjut ke S2, soalnya tuh pasti stigma itu masih yang kayak gimana sih ngebagi waktunya. Nah makanya aku juga sekalian pengen nanya ke Kak Andini, gimana sih Kak buat ngebagi waktunya antara S2 Kakak sama pekerjaan Kakak? Oke. Karena mungkin ya tadi balik lagi berhubungan sama dosen dan udah jadi pengen banget untuk jadi dosen gitu ya. Jadi ketika ditanya bagaimana membagi waktu, mungkin karena keinginan dari diri sendirinya udah kuat dan ya aku yakin aku bisa kok bagi waktu gitu. Bedanya karena waktu kuliah itu aku ngambil eksekutif itu yang kuliahnya Jumat sampai Sabtu. Jadi kan pastinya hari Jumat itu jam 7 malam sampai jam berapa ya lupa lah pokoknya. Jadi nggak ngeganggu jam kerja sebetulnya. Tapi kalau ditanya misalkan struggle-nya ada nggak? Ya pasti ada gitu. Karena kan tugas kuliah pasti ada dong. Nggak mungkin nggak ada tugas ketika kuliah gitu kan. Tapi ya ternyata bisa dilewatin karena mungkin keinginannya kuat banget nih untuk S2 dan untuk jadi dosen gitu sebetulnya. Berarti emang time management banget ya yang Iya harus bener, harus ini banget ya dipakai. Keren. Oke, mungkin kita sekarang langsung aja masuk ke section yang membahas tentang realita dunia kerja nih. Jujur aku banyak banget pertanyaan-pertanyaan, cuman bye dulu deh. Boleh deh, boleh banget ya. Aku pengen nanya ini sih Kak. Kan Kakak tuh kalau misalnya dari dunia perkuliahan ke dunia pekerjaan tuh pasti ada transisinya gitu nggak sih Kak? Nah, itu boleh diceritain nggak sih Kak kayak transisi Kakaknya tuh apakah ada kendala dalam saat perpindahannya itu dan gimana sih Kak cara Kakak mengatasi kendala tersebut? Dan aku juga pengen nanya kalau misalnya pekerjaan itu tuh kita tuh lebih mentingin passion atau misalnya itu atau kenyamanan ya Kak? Oke. Kalau ditanya kendala pasti ada banget gitu karena ya harus kalian tahu gitu ya. Kalau misalkan di dunia pekerjaan itu sangat amat berbeda gitu. Ketika kita masuk ke ya katakan industri lah ya. Ketika di industri dan di perkuliahan itu sangat amat berbeda gitu. Mungkin sesimpel dulu ketika kita kuliah yang dikejar adalah IPK gitu kan. Kayak gimana caranya IPK harus tinggi gitu bikin orang tua senang, tapi realnya di dunia pekerjaan itu ternyata tidak terpakai. Mungkin untuk ketika daftar pertama biasanya suka ada IPK minimal 3 misalkan, mungkin di situ kepake, tapi realnya di dunia pekerjaan itu ya nggak semua orang gimana ya, mungkin kasarnya lah ya gitu. Ketika orang itu pintar di pendidikan belum tentu dia bisa bekerja. Karena itu real terjadi di dunia pekerjaan di industri lah gitu kan. Jadi kendalanya sebenarnya banyak disesuaikan, kayak contohnya mungkin tadi time management gitu, terus komunikasi gitu kan. Komunikasi mungkin kalau di kampus kita cuma komunikasi sama teman gitu, sama cutting, sama dosen gitu. Tapi ketika di dunia pekerjaan kita komunikasi dengan atasan kita gitu kan. Itu kan apa ya? Ada sesuatu hal yang kita kerjakan untuk kita mendapatkan uang kan gitu. Nah di dunia pekerjaan ketika sudah berhubungan dengan uang, orang pasti akan ya posisinya perut orang loh gitu, yang harus ya entah itu dia ngebiayain orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya misalkan kayak gitu kan. Nah itu jadi karena udah berhubungan dengan uang pasti apa ya,
ya senggol-senggolan pasti ada gitu, karena balik lagi kan itu perut orang lah gitu. Jadi transisinya sebenarnya cukup ya banyak lah gitu, banyak hal yang memang sebelumnya nggak pernah dipelajari tapi kita belajar di dunia pekerjaan seiring dengan berjalannya waktu ya gitu. Ternyata beda ya Le, dunia pekerjaan sama dunia pekerjaan itu ya, kompetitif banget lah ya. Kalau dunia. Nah tadi mungkin satu lagi pertanyaannya yang kita lebih baik ikut passion atau kenyamanan gitu kan. Kalau misalkan anak kuliahan atau fresh graduate pasti idealis. Kayak misalkan sekarang lulusan dari MBTI, pasti cita-citanya ya aku pengen jadi manajer di mana, aku pengen jadi direktur di mana. Karena kan ketika masuk manajemen bisnis pasti posisinya pengen masuk ke sebuah perusahaan dan dia pengen ada di posisi mana intinya gitu. Salah satunya aku pun kayak gitu. Dulu kalau aku masuk industri, aku pengen jadi manajer misalkan gitu. Karena masuknya manajemen nih misalkan kayak gitu. Nah, tapi kan ketika idealis tersebut gak bisa match dengan realita, itu mungkin bikin kita stres posisinya itu ya. Karena sekarang nih misalkan coba nanti misalkan Baim ketika lulus pengen kerja di industri FMCG misalkan kayak gitu. Pasti masuknya ke Unilever lah, ke Indofood lah, misalkan ke Tempo lah misalkan kayak gitu. Terus aja yang Baim kejar tuh itu karena Baim pengen di sana gitu kan. Tapi ternyata realnya rezekinya bukan di sana gitu. Karena berarti kan ternyata rezeki ternyata Baim dipanggil untuk kerja di Telkom University misalkan kayak gitu. Jadi asisten dosen misalkan katakan gitu. Padahal menurut Baim itu nggak nyaman untuk Baim gitu kan. Tapi menurut menurut aku sih ya coba aja dulu gitu. Karena sebenarnya kalau ditanya ke diri kita sendiri, kalau pengen ngikutin passion, pengen nyaman, pasti pengen nyaman. Tapi realitanya ketika misalkan tidak sesuai passion, coba aja dulu. Tapi ketika tidak nyaman pun sebenarnya coba aja dulu. Tapi ketika kalau nyaman beda ya, karena lingkungan pekerjaan sebenarnya jadi nomor satu. Kita betah atau enggak lah di tempat itu gitu. Jadi kalau nyaman mungkin ketika udah nggak nyaman banget bisa cabut, bisa keluar aja gitu. Tapi kalau misalkan passion, ketika tidak sesuai passion, coba dulu push limit kalian. Kalau misalkan udah nggak bisa banget dipaksa, baru coba kalian cari passion lain gitu. Kayak gitu lah ya, berarti ya. Iya, terus juga tadi aku sempat mention Mbak Im bilang ya kayak ternyata dunia kerja tuh lebih kompetitif gitu ya daripada dunia perkuliahan. Nah aku mau nanya sih Kak, pernah nggak sih Kak Andini ini merasa kayak stuck gitu atau nggak terjebak gitu di suatu fase tertentu? Pernah sebetulnya karena mungkin kesulitan untuk ketika dulu ingin jadi menempati posisi tersebut gitu. Ternyata hambatannya banyak banget karena itu tadi kompetitifnya banyak banget lah gitu. Kayak misalkan posisinya cuman ada yang kosong 5 tapi yang daftar ada 500 gitu. Kita kan harus ngalahin 490 orang misalkan kayak gitu. Karena itu yang ya kita harus berusaha gimana caranya bisa dapat itu, di luar itu kehendak Allah juga ya sebetulnya gitu. Tapi ya kita harus berusaha sih gitu. Jadi ya berusahalah gitu. Karena emang kompetitor itu pasti banyak banget ya. Tapi kakak pernah jenuh gitu nggak sih Kak pas kakak lagi kerja? Iya coba. Tadi kayak ngatasinnya gimana? Kebetulan kalau di tempat kerja sekarang, aku memang tipe orang yang bosanan banget. Jadi aku nggak bisa yang kerjanya terus-terusan rutinitas berputar di situ-situ aja, betul gitu. Kebetulan di tempat kerja yang sekarang, karena aku juga jurusan MBTI dan kebetulan masuknya ke pekerjaan sekarang adalah sebagai business development juga. Jadi ternyata kalau jadi business development kerjanya nggak itu aja, bahkan berubah, bisa bulan ini ngerjain apa, bulan depan ngerjain apa, dan itu yang bisa bikin aku nggak bosan sampai sekarang. Karena ternyata aku sangat mencintai dan menyukai pekerjaan sekarang ini gitu. Oke, kayak gitu bener. Berarti itu aku juga jadi tahu banyak lah jadinya. Nah aku pengen nanya ini juga Kak. Tadi kakak mungkin singgung nama itu communication ya Kak. Nah kan mungkin sekompetitif dunia pekerjaan kayak dari perusahaan sendiri kan biasanya ada yang kayak ngelihat kayak mahasiswa tuh punya nggak sih soft skill teamwork. Nah itu gimana ya Kak caranya kakak buat berkoordinasi lah dan buat membangun hubungan dengan rekan kerja kakak. Soalnya kan perlu banget ya sih Kak. Kayak misalnya buat ngejalanin satu proyek atau mungkin tugas dari perusahaan. Tadi kalau dibilang teamwork itu sebenarnya memang ya tadi poin penting selain tadi komunikasi ya, karena ya kalau kerja kita sebenarnya nggak cuman antara
kita dan laptop aja, enggak, tapi kita berhubungan dengan banyak orang kan, betul. Jadi menurut aku salah satu memang yang harus dikuasai dari mulai sekarang kalian, apalagi kalian yang udah masuk ke Hima MBTI gitu ya, ya itulah perkuatlah skill mengenai teamwork itu. Karena ya bekerja itu bukan cuman urusan kalian dengan laptop, tapi memang ya kalian dengan tim kalian nanti, atasan kalian gitu. Berarti teamwork tuh ngaruh banget, Le. Itu penting banget ya, Iya, boleh penting dicatat banget. ya teman-teman. Boleh dicatat teman-teman Dari rubernya. rumah, oke. Karena seperti itu. Iya, oke. Tadi kan udah bahas juga ya, ada pengalaman dari awal masuk pekerjaan, terus juga kendala-kendalanya gimana. Nah di sini aku pengen tahu gitu, kira-kira apa sih yang kakak dapetin, misalnya kayak nilai atau prinsip apa yang didapetin, terus juga ada ini nggak ya, apa sih pelajaran hidup yang penting gitu dari pengalaman kakak waktu di dunia kerja. Tadi sih mungkin balik lagi mengenai idealis tadi ya. Ketika ya siapa sih yang nggak punya keinginan pengen jadi atau pengen sesuai dengan apa yang disita-citakan gitu ya. Tapi ketika tidak sesuai bukan berarti kalian harus berkecil hati. Yang pertama itu gitu. Karena ya kita nggak pernah tahu ternyata dari kejadian ini tuh ya Allah tuh akan ngasih apa sih ke kita, intinya kayak gitu. Tapi intinya ketika tadi berusaha untuk masuk ke dunia kerja, apalagi sekarang pasti yang aku tahu ya gitu, banyak anak-anak itu yang nawar lah gitu, karena ini tidak sesuai dengan aku inginkan, aku nggak mau deh kayak gitu kan. Atau dari segi gaji misalnya tidak sesuai, aku nggak mau deh masuk ini, aku pengen nyari yang lain. Sebetulnya benefit itu akan mengikuti diri kita sebetulnya. Ketika kita coba deh ketika masuk ke kantor itu misalkan gitu, padahal kalian nggak suka di kantor itu gitu, tapi ketika kalian banyak belajar di situ, terus value kalian meningkat. Benefit juga akan ngikutin, ini kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kerja untuk cari uang pasti, siapa sih yang bukan membutuhkan, nggak butuh uang, siapa sih, intinya kayak gitu. Cuman ketika misalkan jangan memikirkan hanya sekedar kerja itu untuk uang gitu, enggak. Tapi gimana caranya kalian tuh punya mindset untuk oh kalau kerja itu aku bukan cuma cari uang, tapi aku juga pengen cari value lain di diri kita gitu, kita pengen nyari skill lain gitu. Karena ya tadi sempat aku bilang juga banyak belajar atau banyak hal yang bisa kalian berkembang itu sebenarnya di industri ketika kalian udah masuk ke industri gitu. Kalau mungkin kalau ilmu itu knowledge itu bisa kita ingat cuman 30%, tapi 70%-nya adalah praktek gitu. Jadi ya itu 70% sekarang skill kalian, knowledge kalian gitu akan nanti didapatkan ketika udah masuk ke industri sebetulnya gitu. Itu keren banget gak sih tadi kata Kak Andin itu kalau misalnya kita jadi tuh fokusnya tuh harus ningkatin value diri kita, ntar benefitnya tuh bakal ngikutin ya. Jadi ya, kita kerjanya juga harus baik dulu ya, baru benefitnya bisa tepat gitu teman-teman Ruber. Nah kan biasanya gini Kak, kalau aku Lea mungkin teman-teman Ruber juga kalau bisa ngobrol sama Kating atau bahkan Audi kan biasanya minta tips and trick lah Kak. Nah aku sekarang aku mulai juga pengen minta tips and trick nih ke Kak Andi nih, kayak apa sih Kak yang harus kita persiapkan nih buat nanti ke dunia kerja. Tips and triknya mungkin untuk sekarang yang masih kuliah, kalian aktif-aktif lah masuk ke organisasi dan masuk ke kepanitiaan. Salah satunya itu gitu kan, karena ya itu tadi bisa dibawa pengalaman ini ke dunia kerja nanti gitu. Jadi kalian tuh nggak buta banget nih ketika masuk kerja lah, intinya kayak gitu. Lalu yang kedua, ketika libur semesteran yang 3 bulan tuh gitu kan, kalau ternyata ada kesempatan untuk ikutan magang, itu ikut magang. Bukan berarti harus ikut magang dari program kampus aja atau dari mata kuliah, kan sekarang masih ada ya mata kuliah magang gitu. Jadi kan berarti libur 3 bulan itu akan kalian ketika kuliah 4 tahun akan dapat 3 tahun lah ya, 3 kali libur 3 bulan. Nah itu kalau bisa memang kalian magang, jangan cuman karena tadi program dari kampus aja, tapi coba cari sendiri gitu kan. Dan di perusahaan yang memang kalian pengen gitu kan. Misalkan ya udah pergi ke Jakarta 3 bulan untuk magang, itu oke banget, karena magang di Jakarta itu mungkin banyak yang dibayar juga ya gitu kan, jadi intern paid gitu. Jadi kalau ada kesempatan coba kalian
ikut itu magang gitu. Karena tadi balik lagi, keaktifan di organisasi dan aktif magang itu jadi nilai plus ketika kalian nanti akan masuk ke dunia atau ke industri pekerjaan gitu kan. Nah yang ketiga tadi fokus jangan cuman mencari benefit ketika sudah bekerja, tapi fokus juga untuk value apa sih yang pengen kita tambah di diri kita gitu, karena benefit itu akan ngikutin gitu kan. Dan yang keempat mungkin ketika udah ada di titik itu, udah ada di posisi itu, kalian harus mencintai pekerjaan itu gitu. Karena balik lagi kalau tidak suka atau tidak mencintai pekerjaan itu, kalian akan ngerasa kepaksa gitu kan, akan ngerasa ini bukan passion aku, aku nggak nyaman, pasti akan hidupnya terus aja ngeluh gitu. Sedangkan kalau kerja yang tadi aku bilang, ternyata sekarang aku sangat suka dan mencintai pekerjaan aku, ya aku akan mengerjakan apapun, aku enjoy banget sekarang posisinya gitu, seperti itu. Tuh dicatat ya teman-teman. Dicatat di teman-teman. rumah. Aku juga sama Baim bakal nyatet banget sih ini, karena sepenting itu ya ternyata tadi tips and triknya membantu banget. Terus juga aku sebenarnya mau aku mau makasih banget sama Kak Andini udah mau sharing-sharing ya sama kita. Terus juga udah mau ngasih tahu gitu pengalaman kayak gimana, terus ngasih tips and trik juga tadi ya, semoga juga bermanfaat bagi teman-teman Ruber di rumah. Iya betul banget ya kan, selain udah tadi banyak banget ya udah kasih di sharing-sharing sama Kak Andi ini, mulai tadi dari kuliah kayak gimana ya, terus kayak misalnya mulai ikut magang kayak gimana, transisi seperti apa, dan awal mulai kerja seperti apa, dan bagaimana sih membagi waktu antara S2 dan pekerjaannya gitu. Dan terakhir nih Kak, boleh kali dari Kak Andi ini nih ngasih pesan sama saran ya ke teman-teman Ruber kita yang ada yang lagi nonton. Pesan dan saran, kalau pesan mungkin karena aku itu masuk MBTI 2015 waktu itu, terus lulus di 2019, ternyata udah banyak perubahan lah di Hima MBTI ini. Tadi sesimpel dulu HMBTI, sekarang udah jadi Hima MBTI gitu kan. Jadi kan kayak banyak banget ya. Termasuk mungkin acara-acara ini aku juga baru tahu ternyata sekarang ada program baru yang menurut aku ini lumayan cukup oke dan menarik, karena kalian mengundang alumni atau kakak tingkat kalian yang memang sudah coba masuk ke industri gitu kan. Jadi menurut aku sih ya kalian harus banyak belajar dari orang yang memang lebih, bukan senior ya jatuhnya, tapi ya belajar dari orang atau alumni karena berpengalaman betul gitu. Jadi positifnya kalian ambil, tapi negatifnya jangan diambil gitu kan. Jadi ya untuk Hima MBTI ya keren lah gitu. Mungkin dulu aku nggak kepikiran untuk aktif kayak kalian gitu kan, di masa-masa pengennya kuliah pulang main, kuliah pulang main gitu, tapi kalian sampai malam kayak gini masih aktif gitu, masih pengen memberikan sesuatu untuk Hima MBTI gitu kan. Ini menurut aku ya keren lah kalian. Kita juga masih banyak juga. Iya juga masih banyak juga sharing sama kita. Oke teman-teman Ruber, akhirnya kita udah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Dan FYI ya, ini adalah episode terakhir kita buat Ruber. Sedih banget ya. Rasanya campur aduk banget ya sih ya. Iya. Sedih, seru, sedih banget. Tapi lega juga gak sih? Iya, tapi lega juga. Dan aku juga dari Ruber pengen banget terima kasih lah kepada penonton-penonton Ruber yang udah nonton episode 1 sampai 5. Dan tak lupa juga dari Ruber pengen dari Ruang Bercerita pengen terima kasih kepada para narasumber yang sangat hebat, mulai dari alumni MBTI, ada Kak Gemintang, lalu juga ada Kak Pringga, juga Kak Prodi MBR yaitu Ibu Yohana, dan juga konselor Telkom University yaitu Ibu Elvin. Dan yang terakhir narasumber kita penutupan ya, episode 5 kita yang terakhir itu Kak Andini. Oke, kami juga mau bilang terima kasih banyak sama kru dan host di sini yang udah mau bekerja keras selama ini untuk Ruber. Terus juga kami ingin mengucapkan permohonan maaf untuk teman-teman Ruber jika kami ada salah-salah kata ataupun perbuatan yang mungkin kurang mengenakan. Semoga apa yang udah kita kasih video Ruber semuanya dari episode 1 sampai 5 itu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Bener banget.
Amin ya. Dan aku juga sekali lagi pengen terima kasih kepada penonton-penonton Ruber yang udah nonton episode 1 sampai episode 5. Tapi jangan sedih ya yang belum nonton episode-episode sebelumnya karena masih bisa dicek ya Le di Instagramnya mbti.relation dan juga bisa langsung cek ke YouTube-nya Hima MBTI. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, share, dan juga subscribe video kami agar semakin banyak orang nih yang bisa dapat manfaatnya dari video kali ini. Oke, aku Leia. Dan aku Baim, kami pamit undur diri. Dadah teman-teman Ruber.